Lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 telah menandai sebuah sikap dan cara pandang perjuangan dan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda melalui sebuah organisasi sosial dan budaya. Halo, annyeong, konnichiwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda diselenggarakan 2 hari, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini dinamakan Jakarta. Maka dari itu, besarnya peran pemuda-pemudi Indonesia dalam memperjuangi kemerdekaan harus dimaknai oleh suatu bangsa. Alhasil, setiap 28 Oktober diperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda hingga kini dikenal sebagai bagian peristiwa bersejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam fase perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda I yang digelar mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau yang kini dikenal dengan nama Jakarta. Namun, Kongres Pemuda I berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Di antara Jong Java, Jong Sumatera Nengbon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islami Tenbon, Jong Cilebes, Sekar Dukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama diadakan pada Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Jongminyeon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Suigondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung US Java Bioskop dengan bahasan utama seputar pendidikan. Kedua pembicaraannya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Rapat ketiga dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Clubhouse Kramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sesi ini, Soekarno menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda memiliki cerita, sejarah, dan tujuan yang sakral bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Berikut makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menegakkan kebanggaan akan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Tujuan Sumpah Pemuda. Yang pertama, bangkitnya jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menantang para penjajah. Yang kedua, buat kukuh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, pelurus usaha-usaha dan kegiatan agar tercapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi dan menghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda-pemudi Indonesia.
Bangkitnya nasionalisme modern dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Soekarno juga turut serta memprakarsai berdirinya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada tanggal 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Pernyataan Sumpah Pemuda itu membawa dampak luas pada masyarakat untuk menumbuhkan nasionalisme yang kuat. Secara garis besar, faktor pendorong kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal pertama yaitu penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Dan yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Faktor eksternalnya yaitu yang pertama, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Yang kedua, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme. Dan yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia yang menyadarkan negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat.